Kita simak sebuah hadis Nabi dulu yang matannya saja adalah bunyinya, man salaka tariqan, siapa yang menempuh, meniti, melalui suatu tarik, suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari, menuntut suatu ilmu, sahalallah, sahala, Allah memudahkan untuknya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699. Mari kita coba pahami. Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana terdapat kisahnya dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwa ketika beliau memberikan tausiah atau berbagai macam nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran dan peringatan-peringatan kepada kaumnya atau umat beliau Bani Israel, maka lalu umat beliau ada yang terpana, merasa kagum terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Lalu ada yang bertanya, adakah selain daripada beliau yang melebihi ilmunya daripada ilmu Nabi Musa? Spontan beliau menjawab, tidak ada. Karena memang tidak ada di zaman itu yang melebihi Nabi Musa. Jawaban beliau itu ditegur oleh Allah. Ada orang yang lebih daripada beliau dalam bidang tertentu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, orang yang lebih daripada beliau itu ilmunya bisa dijumpai, bisa ditemui satu tempat. Mendengar hal itu, karena ada orang yang melebihi dirinya, Nabi Musa bertekad untuk mencari atau untuk menemuinya agar dapat beliau menimba berbagai macam ilmu daripada orang tersebut. Lalu beliau memanggil bujangnya, fatanya, untuk menemani beliau, mendampingi beliau dalam perjalanan mencari guru. Sehingga beliau bertekad, walaupun beliau menghabiskan waktu berbilang tahun lamanya, sebelum beliau ketemu dan berjumpa dengan sang guru, beliau tidak akan berhenti mencari dan mencari dan mencari. Ini namanya tekad. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, beliau meninggalkan umatnya, meninggalkan kaumnya untuk pergi mencari sang guru. Itu berarti terkadang kita harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan dan tugas-tugas demi untuk menuntut sebuah ilmu. Nabi Musa seorang rasul. Beliau mempunyai umat yang terbanyak selain daripada Nabi Muhammad. Karena umat yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa termasuk mempunyai umat yang terbanyak. Beliau tinggalkan semua dan beliau titipkan umat beliau, kaum beliau yaitu Bani Israel. Lalu beliau tinggalkan untuk menjumpai sang guru yang telah Allah sebutkan kepada beliau. Apa pelajarannya? Yang pertama,
kita terkadang harus meninggalkan pekerjaan kita, tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, atau meninggalkan murid-murid untuk mencari satu ilmu. Satu ya. Yang kedua, tekad Nabi Musa tidak akan berhenti. Beliau bilang itu kepada yang menamping beliau, bujang beliau. Kata beliau, saya tidak akan berhenti walaupun akan menghabiskan berbilang tahun lamanya sampai saya ketemu sang guru atau ketemu di mana tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu. Apa namanya nih? Tekad. Tekad mencari menuntut ilmu itu yang paling penting. Kalau semangat ini yang sudah kurang, maka orang yang menuntut ilmu terbentur sedikit, ada kendala sedikit, dia patah semangat. Dan pelajaran yang ketiga, bahwa tidak ada manusia yang serba tahu atau serba bisa. Di atas langit ada langit. Nabi Musa di samping beliau Nabi dan Rasul, beliau juga Rasul yang banyak ilmu. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak beliau punya, yang tidak beliau miliki, adanya di sang guru. Oleh sebab itu kita jangan menganggap diri kita sempurna, sudah selesai semuanya. Sampai mati, kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Barangkali kita pernah dengar itu. Tuntutlah ilmu itu daripada ayunan sampai ke pintu kubur, minal mahdi ilal lahad. Atau yang dianggap, yang dikira orang hadis, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Banyak orang-orang itu menyangka hadis. Kita tidak akan memperdebatkannya, tapi kenyataannya iya. Bahwa sekarang Cina itu bisa dikatakan salah satu negara yang paling maju di dunia dari berbagai macam segi. Dan Cina semenjak dulu juga sudah terkenal. Maka keluarlah kata-kata itu, walaupun ke negeri Cina tuntutlah ilmu. Artinya, walaupun di mana kita bisa mendapat memperoleh ilmu, cari ke sana. Jangan berhenti, jangan putus asa. Maka antum perlu membaca, mendengarkan kisah-kisah para ulama-ulama, bagaimana beliau-beliau itu mencari menuntut ilmu. Salah satu yang terkenalnya Imam Hanafi. Beliau belajar menimba ilmu kepada seorang guru sampai lebih 15 tahun hanya dengan seorang guru. Tak jemu, tak bosan. Hanya dengan satu orang guru. Sampai habis ilmu gurunya. Terkenal itu Nabi. Nah, daripada kisah tadi, kita bawa kepada hadis ini. Man salaka tarikan. Yang kita tidak akan buka bukunya dulu karena semuanya belum punya buku. InsyaAllah ke depan barangkali kita punya buku. Man salaka tarikat. Salaka menempuh, melalui atau meniti suatu jalan. Salaka tarikan. Siapa yang menempuh, melalui, meniti suatu jalan, yaltamisu fihi, yaltamisu mencari, menuntut. Kata guru Abi dulu, yaltamisu itu adalah ada sesuatu yang kita butuh, maka kita harus mencarinya sampai dapat. Namanya iltimas. Jadi di sini
siapa yang melalui suatu jalan, menempuh suatu jalan, meniti suatu jalan untuk mencari sesuatu sampai sesuatu itu dapat diraih, diperoleh, namanya yaltamisu. Nah, teman-teman di sini ada yang dari jauh, kelas 10 putra, tak dengar. Kelas 10 putra. Siapa yang dari luar Sumbar? Ada? Dari luar Sumatera Barat? Itu dari mana itu? Bengkulu. Siapa lagi? Dari mana? Jakarta. Ada lagi? Ya, oke. Dari Bengkulu, dari Jakarta. Di sini yang dari luar Sumatera Barat dari mana? Jambi. Yang lainnya ada? Aceh. Aceh. Yang putri ada yang luar Sumatera Barat. Nah, yang baru-baru itu yang sudah usang-usang jangan angkat tangan. Ada yang dari yang baru dari luar Sumatera Barat. Siap? Dari mana? Riau ya. Dari Bengkulu, dari Jakarta, dari Jambi, dari Aceh, dari Riau dan seterusnya datang ke sini. Datang ke sini itu dia namanya salaka tarikan, menempuh melalui suatu jalan. Dia dari Bengkulu, dari Jambi, ditempuh suatu jalan, dari suatu jalan dengan tekad, dengan niat yaltamis, mencari suatu ilmu, bertempat di Abisenter. Dari jauh. Yang dari dekat sama, cuma bedanya jauh dan dekat saja. Jika antum bertekad dalam perjalanan itu memang untuk mencari, memperoleh, mendapatkan ilmu dengan niat yang benar, dengan tekad yang membara, pantang berputus asa, dia akan mendapatkannya. Menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Allah akan memudahkannya. Itu dikatakan yaltamisu fihi ilman sahalallah. Sahal itu Allah memudahkan. Memudahkan untuknya atau memudahkan baginya jalan menuju surga. Daripada sini para ulama yang mensyarahkan hadis ini berbeda-beda dalam memahaminya. Ada yang mengatakan bahwa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan ilmu yang dipelajarinya, maka dia mengetahui apa-apa saja yang mesti dikerjakan, diamalkan, dilakukan. Dengan melakukan, mengamalkannya itu mengantarkannya dengan mudah ke surga. Itu satu. Jadi kalau antum semua betul-betul bertekad, bersemangat, pantang menyerah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu di tempat kita namanya Abisenter, maka Allah akan mudahkan. Sahla namanya. Dengan ilmu yang dituntut, ilmu yang diperoleh, jalan menuju surga. Artinya apa yang tadi? Karena dia berilmu, dia mengerti, dia paham, dia tahu apa yang mesti dilakukannya, dikerjakannya, diperbuatkannya, sehingga itu dapat mengantarkannya dengan mudah sampai ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa
Orang yang betul-betul bertekad mencari ilmu, mempelajari ilmu, pantang menyerah, tidak putus asa, terus bersemangat, maka nanti dia akan dipertemukan dengan orang alim, yang orang alim itu akan mengajarinya, menuntunnya, sehingga dengan tuntunan bimbingannya dia beramal, dengan amal itu dia dengan mulus lancar bisa masuk surga. Dua itu saja, di samping banyak lagi pemahamannya lain. Kembali kepada kita, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi namanya yarfa'. Orang-orang yang beriman dan orang beriman serta berilmu beberapa derajat di atas derajat yang lainnya. Allah berjanji mengangkat derajat orang yang berilmu, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang banyak gelar. Siapapun kalau dia berilmu, apalagi ilmunya itu ilmu yang bermanfaat, berfaedah, lebih-lebih ilmunya itu ilmu syar'i, Allah akan angkat derajatnya. Salah satu nama Allah namanya Ar-Rafi', yang mengangkat, yang meninggikan. Ar-Rafi' yang mengangkat, yang meninggikan. Ketika kita duduk antara dua sujud, itu yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni irfa'ni. Wahai Rabb Tuhanku, irfa'ni, angkatlah derajatku. Karena Allah tu rafi'ud derajat, Allah yang mengangkat, meninggikan derajat di sisinya. Jika Allah sudah mengangkat derajat seseorang, dia mulia, dia tinggi. Ini banyak sekali pengalaman-pengalaman daripada ulama yang derajatnya, posisinya sangat tinggi. Di samping itu, dalam hadis tadi yang kita pelajari dan daripada kisah Nabi Musa alaihissalam, ada beberapa poin tadi yang sudah kita sampaikan, tetapi ada sedikit lagi di sini. Dalam menuntut ilmu tentu banyak kendala-kendala, hambatan-hambatan yang terkadang kita ini bisa-bisa hampir-hampir putus asa atau malas, hampir-hampir patah semangat. Itu jangan kita sampai mengalami putus asa dalam mencari, memperoleh, menuntut ilmu. Kadang-kadang kita bisa bosan, kadang-kadang penat, kadang-kadang letih, kadang-kadang bisa jadi muak atau hampir saja patah semangat. Kalau ini yang terjadi, mintalah nasihat seorang guru. Tidak boleh diperturutkan patah semangat itu. Yang paling tidak boleh namanya malas. Nabi sendiri memohon, berdoa kepada Allah agar beliau dilindungi daripada malas, namanya kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu malas, malas tidak ada obatnya, tidak ada pelnya. Kalau ada orang menjual pelnya atau sirupnya, dibeli, kita minum itu. Sayangnya tidak ada pel obat malas, sirup obat malas. Yang ada cuma lawan malas itu. Sebab orang yang malas itu bertonggok setan di situ. Setan menambah-nambah, makin malas, makin malas. Maka obat yang paling mujarab daripada malas itu lawan malas. Kalau bahasa sekarangnya, saya akan lawan gitu. Saya akan lawan.
kata Pak Wiwi kita. Lawan malas. Di samping kita berdoa kepada Allah, lawan. Bila perlu kita cari variasi. Tahu variasi? Variasi, kemudian kita berdiskusi dengan teman, dengan guru, dengan siapa saja, agar kejenuhan itu bisa hilang. Itu tentang malas. Dan kemudian yang penting juga, jangan kita patah semangat karena ada kendala. Abi cerita sedikit. Ketika Abi dulu pergi dengan teman-teman ke rumah seorang guru. Ketika itu kami belajar kawaid, mempelajari kitab Nahwu Saraf dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ada beberapa orang. Kemudian karena guru itu tamat daripada Makkah, beliau memang sudah lama mendalami ilmu alat namanya, Nahwu Sarafnya dalam. Lalu satu ketika kami atau Abilah, karena hari hujan lebat, dah mungkin pergi, beliau sediakan waktu ketika itu setelah salat subuh. Maka Abi dengan teman-teman harus sampai di tempat beliau, di masjid beliau sebelum subuh. Kenapa setelah subuh beliau mengajak ke lokal atau ke kelas langsung mengajar. Kami dulu suka dengan beliau belajar karena tulisan beliau bagus. Tapi tulisan bagus beliau itu tidak pernah menular sama Abi. Kalau tulisan Nabi cakar itik, tidak ada yang pandai membaca kecuali bagi orang yang bisa. Beliau bagus tulisan beliau. Sangat senang. Satu kali hari hujan lebat, kami nak datang, terutama Abi nak datang. Lalu ketika berikutnya datang, yang pertama kali Abi dapati daripada beliau bukan Waalaikumsalam, tapi kemarahan beliau yang luar biasa. Apa? Beliau mengatakan, saya sudah menunggu tuan-tuan di sini, katanya. Lalu kami bilang, ya hari hujan lebat, gelap, tidak ada alasan. Saya menunggu di sini. Saya luangkan waktu untuk anda-anda semua, dan saya tidak punya alasan dan tidak mau mencari alasan. Kalau ingin belajar juga, hujan tidak hujan datang. Berarti beliau memacu semangat kita, tidak ada alasan untuk tidak datang. Karena guru itu sudah meluangkan waktunya, memberikan waktunya, dan menyediakan diri agar kita mendapatkan ilmu daripada sang guru. Sampai sekarang masih ingat itu. Karena dia terjadi begitu dulu tahun 86. Ada yang sudah lahir tahun 86? Belum. Tahun 86 masuk tahun 87. Kami ketika itu kalau ingin belajar Nahwu Saraf, tidak hanya mencukupkan di bangku kuliah, tapi juga harus mencari guru-guru tertentu. Sebab kalau hanya di bangku kuliah, 1 kali seminggu, sama dengan antum di sini. Belajar Nahwu Saraf berapa kali seminggu? 1 kali. Sama kita. Maka tidak cukup. Lalu kami pergi ke rumah Buya, ke rumah Ustaz untuk lebih. Beliau bersedia sekian kali seminggu. Beliau sediakan waktu. Jadi setiap kami merasa nanti terlambat atau nak datang, beliau panggakkan itu.
Saya sudah meluangkan waktu katanya. Saya sudah batalkan acara saya yang lain demi tuan-tuan, tapi tuan-tuan mencari alasan. Jadi kemarahan sang guru itu menjadi cemeti cambuk kita untuk terus maju. Tidak boleh menyerah dan tidak ada kata-kata menyerah untuk menuntut ilmu. Jika Abi pernah pergi dengan teman-teman meninggalkan bangku kuliah, kemudian 1 kali 15 hari masuk kuliah. Ketika itu masih boleh curi-curi tanda tangan. Tempatnya sangat jauh. Sampai kami ketika itu ber-5 orang, tinggal ber-3, lalu tinggal 2 orang. Dengan nasi-nasi tidak ada sambalnya, ya kami makan nasi putih saja. Kemudian mencari di sekitar surau, ketika itu ada namanya cabai. Bahasa Minangnya lado. Ambil lado. Cari garam, ya makan. Yang penting kita bisa makan. Intinya apa? Tidak boleh menyerah. Tidak boleh putus asa. Dulu kata-kata yang Abi pasangkan dan Abi panjangkan kepada kawan-kawan dan kita semua, tidak ada tempat berhenti. Di jalan ini tidak ada tempat berhenti. Jadi kalau antum nanti mencari jalan, menempuh jalan, pasang tidak ada di jalan ini tempat berhenti. Jalan apa? Jalan kita mencari ilmu. Tidak ada kata-kata untuk berhenti. Ini disampaikan kepada antum semua. Ya mudah-mudahan juga dapat memacu, mencambuk kita untuk terus jadi ilmu. Yang berikutnya juga sedikit Abi pesankan bahwa Abi punya teman. Temannya itu ada penyakit. Penyakitnya kalau dia tidak dapat suatu pelajaran, dia akan terus cari sampai dapat. Kalau tidak dapat, dia tidak berhenti. Dicari di kitab, dicari di buku, sampai dia datang ke rumah guru, pokoknya dapat. Tekadnya. Ada salah seorang namanya pensiunan tentara. Masuk kuliah. Tentara pensiunnya umur 55. Kemudian karena dia ingin kuliah, ingin menuntut ilmu syar'i, dia minta pensiun muda. Belum sampai umurnya 55 dia sudah pensiun. Kalau tidak salah umur 51. Pensiun, dia langsung pergi ke tempat kuliah, melamar untuk jadi mahasiswa, masih pakaian dinas. Kampus ketika itu dosen-dosen apa? Darahnya, jantungnya berdebar-debar. Jangan-jangan karena ketika itu masa-masa yang bagi para mubalik, para ustadz, masa-masa menakutkan. Dia berpakaian tentara masuk mendaftar kuliah. Dari beliau Abi dapat pelajaran. Karena umur sangat jauh bedanya. Tapi beliau setua itu tekad. Kata beliau, saya datang ke kampus ini untuk belajar dengan para buya-buya yang tamatan dari luar negeri. Saya pakai ongkos ke sini. Saya pensiun muda. Dan saya meninggalkan rumah beserta pekerjaan di rumah untuk datang ke sini. Sebelum saya mendapatkan dan sebelum saya memperoleh sesuatu yang bisa saya pulang, saya tidak akan pulang. Misalnya apa? Hari itu mempelajari ini. Kalau dia tidak dapat, dia tidak mau pulang. Itu tekadnya. Tidak tahu, tidak paham, tidak dapat, dia berusaha agar dapat. Ditanyanya sama dosen begini. Karena pertimbangan beliau, saya sudah pensiun, saya tinggalkan pekerjaan saya untuk mencari. Maka apa yang saya cari itu harus dapat. Dan saya tidak akan pulang katanya. Semangat beliau itu tertular kepada kami ketika itu. Dengan tekad,
apa yang diterangkan oleh buya-buya, ustaz-ustaz, kalau tidak paham, cari terus, tanya terus sampai paham. Kalau sudah dapat, pulanglah. Ini namanya apa? Semangat dan tekad luar biasa. Tidak akan mendapat kita suatu ilmu kalau kita tidak punya tekad yang membara, tekad yang membaca. Sebab ilmu itu dipelajari. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Faham apa yang Abi maksud? Paham kan? Sengaja Abi kisah-kisah itu Abi sampaikan. Ya, kadang-kadang mendengarkan kisah orang kan kita semangat. Bagaimana pengalaman orang mencari ilmu, semangat. Dapat mendorong kita, menumbuhkan semangat kita, memacu semangat kita untuk terus dan terus.